Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcastnya Mas Bibi. Hari ini kan memang hari Rabu ya, dimana itu hari ketiga ya. Hari Senin itu dianggap hari yang pertama, hari Selasa hari kedua, hari Rabu hari ketiga. Itu menurut pola pikir aku sendiri, menurut sudut pandang aku sendiri memandang hari ya. Tapi aku akan menantikan hari Jumat nanti, dimana hari Jumat ini adalah hari aku merasakan nyaman karena hari Jumat itu merupakan hari yang sangat tenang, begitu istimewa menurut pandangan Islam. Jadi setelah khutbah pertama di sholat Jumat itu sehendaknya kita memanjatkan doa. Kemudian kita setelah sholat Jumat kita juga sehendaknya untuk berdoa. Kemudian setelah sholat asar di hari Jumat, itu doa tidak terkabul, pasti terkabul. Nah, permasalahannya kan kita nggak tahu ya, karena ini sifatnya misteri. Doa ini apakah dikabulkan di dunia maupun di akhirat. Tapi menurut pandangan Islam, menurut syariat Islam, bahwa ketika seorang muslim dan muslimah itu memanjatkan doa, itu ibarat kata dia itu udah mendekatkan diri kepada Allah, mengharapkan hanya kepada Allah saja, tidak berharap kepada manusia. Dan ini merupakan sebuah tindakan yang bagus, sebuah tindakan yang tunduk pada Sang Ilahi ya. Sehingga hal ini perlu dicontoh oleh siapapun ya. Kita memang tidak mengetahui bahwa doa itu akan diijabah oleh Allah di dunia atau di akhirat. Tapi yang jelas doa itu pasti saja akan diberikan oleh Allah yang kita tidak tahu dalam bentuk apa. Contoh, misalkan aku berdoa, ya Allah permudahkan hamba ini untuk mendapatkan sejumlah uang yang barokah, di mana uang tersebut hamba akan belikan rumah dan mobil yang nyaman dan mewah. Boleh jadi aku hanya dikabulkan oleh Allah untuk diberikan kemampuan untuk membeli rumah yang nyaman dan mewah, tapi tidak dengan mobil. Mungkin Allah tahu kalau aku membeli mobil, bisa saja aku ini bayar pajak dan itu memberatkan hati aku, sehingga aku selalu mencari duit untuk membayar pajak tiap tahunnya untuk mobil itu. Apalagi kalau kita di kota metropolitan ya, di Surabaya, memang mobil itu sangat bisa dipakai ya, sangat bisa dimanfaatkan. Karena mungkin kita ingin mengajak keluarga kita ke luar daerah seperti Malang, Pasuruan, Probolinggo, ataupun Blitar, ataupun Bali menggunakan mobil, karena kita bisa membawa orang banyak. Namun di satu sisi, kalau itu tidak sangat bermanfaat dan itu tidak sangat urgent ya pemakaiannya, kita bisa menggunakan sepeda motor. Intinya ya, setiap bulan atau setiap tahun pasti saja ada perbaikan kesejahteraan yang dilakukan oleh Allah, tapi dengan cara tangan-tangan manusia yang ada di sekitar kita. Bisa jadi teman-teman kita itu menjadi pejabat dan dia ingat dengan kita, akhirnya dinaikkan gaji ya kan, itu bisa saja terjadi. Itu semua karena Allah. Jadi tidak ada yang tidak mungkin. Ketika Allah menyebutkan kun fayakun, jadi maka jadilah. Intinya sih kita itu diuji oleh Allah. Diujinya seperti apa? Diujinya ketika kita ingin mendapatkan rezeki yang barokah, itu pasti saja ada godaan iman ya. Nah, disinilah diuji sama Allah. Apakah akan naik level derajat di mata Allah atau bagaimana? Karena bisa jadi seorang manusia itu ketika ingin mendapatkan rezeki, dia pasti dihadapkan dengan suatu keadaan atau godaan setan yang dibisikkan lewat telinganya si manusia itu untuk memilih jalan mana yang akan dipilih. Jalan menuju mendapatkan uang yang berkah itu seperti apa? Apakah dengan cara menyogok ataukah melakukan cara-cara korupsi, kolusi, nepotisme, KKN, atau bagaimana? Atau dengan cara yang biasa-biasa saja, atau dengan cara yang pintar
dan yang telah dianjurkan oleh Allah. Nah, ini kan sebagai tanda ya bahwa kita itu betul-betul diuji. Untuk menjemput rezeki pun memang kita diuji. Entah itu dari godaan setan berwujud manusia atau godaan manusia yang sifatnya itu persis seperti setan, ya kita nggak tahu ya kan. Jadi aku mengingatkan kepada diriku sendiri, ayo kita ketika menjemput rezeki itu harus teliti, harus betul-betul selektif. Sebenarnya nggak apa-apa mendapatkan rezeki yang gitu-gitu aja, tapi barokah dan tidak menyulitkan otak kita. Memang sih untuk mendapatkan rezeki yang barokah ada juga caranya untuk lebih banyak dengan cara yang halal juga. Tapi ya itu tadi, kita harus belajar, kita harus mencari ilmu bagaimana cara cerdasnya untuk menjemput rezeki yang halal. Begitu teman-teman. Baik, ini adalah hari Rabu dan 2 hari lagi adalah hari Jumat. Jadi aku mengingatkan diriku sendiri supaya menjemput rezeki itu jangan sampai di luar jalur yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pengingat bagi diriku sendiri sih. Jadi bagi teman-teman yang merasa cocok dengan anjuran aku ini, ya silahkan dipraktekkan. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Karena kita hidup di dunia itu sebagai leader, sebagai khalifah, sebagai pemimpin di muka bumi. Dengan cara apa kita memimpin? Dengan cara syariatnya Allah. Jadi itu aja sih yang mau aku sampaikan. Semoga kita berada selalu di jalannya Allah, karena hidup di dunia ini itu cuma sebentar. Jadi lebih baik kita selalu memberikan hal-hal yang terbaik dan bermanfaat kepada sesama manusia. Berkata kita kayak mendulang pahala, memperbanyak pahala begitu. Karena kehidupan di akhirat itu sangatlah kekal. Itu aja teman-teman. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.